Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan kembali pembahasan masalah fikih keluarga. Dan ini adalah pertemuan yang kedua kita mengkaji masalah keluarga ini, dan masih berkaitan dengan pranikah. Dan kita akan membahas pada pertemuan kali ini satu masalah yang penting yang dianggap akan berpengaruh besar untuk masa depan daripada pernikahan itu, yaitu tentang bagaimana agama kita mengajarkan kita untuk memilih pasangan hidup, ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegagalan kita mencari pasangan hidup itu fatal sekali. Walaupun tidak mesti kegagalan itu berujung pada perceraian atau perpisahan, setidaknya kadang kita butuh waktu yang cukup lama untuk beradaptasi atau mempengaruhi pikiran dan segala macam. Dan ini akan menyita banyak sekali pikiran kita. Dan nanti akan sangat berpengaruh tentang keharmonisan daripada pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui kira-kira dalam Islam itu memilih pasangan hidup itu apa aturannya, begitu ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, agama kita dalam hal ini hadis-hadis Rasulullah SAW lengkap, ya. Mulai dari bagaimana mencari pasangan hidup laki-laki atau calon suami, dan juga bagaimana kita dianjurkan ataupun diajarkan bagaimana kita mencari calon istri, gitu ya. Kita dengan waktu yang singkat ini akan baca 3 hadis saja. Hadis yang pertama, laki-laki ideal yang bagaimana yang layak kita jadikan sebagai suami, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza khataba ilaikum," apabila datang laki-laki mau meminang, mau melamar, "man tardawna dinahu wa khuluquhu," dalam diri laki-laki itu sudah ada akhlak yang bagus, agamanya bagus, fazawwijuhu, maka terimalah nikahnya. "Ila taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun arid," kalau seandainya kamu tidak terima akan muncul fitnah dan akan terjadi kerusakan-kerusakan yang besar. Nah, hadis ini singkat. Rasulullah cuma menunjukkan kalau cari laki-laki cukupkan pada 2 kriteria saja. Apa kriteria itu? Pertama, yakini akhlaknya bagus, agamanya bagus. Nah, agama ini penting. Kenapa? Laki-laki ataupun suami dalam rumah tangga akan sangat dominan. Sulit bagi seorang istri untuk mempengaruhi suami, ya. Sulit bagi seorang istri untuk meluruskan suaminya, ya. Maka itu sangat berbeda tentang kemampuan suami untuk mempengaruhi ataupun meluruskan istrinya. Maka bukan berarti seorang perempuan tidak agamanya dicari, tapi bagi laki-laki melihat kepada agamanya itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena laki-laki akan memutuskan di dalam rumah tangga. Dia akan memutuskan anak sekolah di mana. Dia akan memutuskan ini perekonomian keluarga bagaimana. Ya, dia akan memutuskan nanti banyak hal yang berkaitan dengan agama. Kalaulah keputusan itu tidak diikat dengan agama, maka keputusan itu akan sangat jauh dari keberkahan. Maka suami yang dicari itu mesti dikedepankan agamanya. Karena nanti kalau dia tidak beragama, sulit itu keluarga itu akan mendapatkan keberkahan. Karena nanti dia akan menentukan uang ini ditabung di mana. Dia akan menentukan nanti istrinya kerjanya bagaimana. Dia akan menentukan nanti anak ini wajib pakai jilbab atau enggak di segala macam. Itu penting. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya.
Kenapa akhlak begitu penting? Akhlak begitu penting untuk diperhatikan karena ini akan berkaitan dengan interaksi. Kita sebut sajalah interaksi antara suami dan istri. Seorang suami kalau dia tidak mampu, tidak punya akhlak yang bagus, maka interaksinya dengan istrinya akan buruk. KDRT akan muncul dan segala macam ucapan yang kasar, ya, mulut yang tidak bisa mengagak perasaan istrinya. Bahkan nanti kalau dia akhlaknya buruk, bisa jadi dia dengan keluarga si istri, dia dengan pihak istri itu akan berinteraksi dengan cara yang buruk, dan itu sangat menyengsarakan bagi seorang istri. Maka bagi perempuan, jangan wajah dan tubuh dan kekayaan laki-laki yang dilihat. Kalau itu kita kedepankan, maka kita telah lari dari konsep yang sudah diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena yang diajarkan Rasulullah untuk menengok, melihat mana laki-laki yang ideal, yang bisa membahagiakan istrinya dan keluarganya sedunia akhirat, itu cuma dua. Lihat agamanya, yang kedua lihat akhlaknya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara melihat atau mencari calon istri yang baik. Tunkahul mar'atu, dinikahi perempuan itu li arba', karena 4 alasan. 1, 5 liha, karena hartanya. 4, yang pertama hartanya, lihat. Bukan hanya banyak duitnya yang dilihat, tapi dilihat bagaimana dia mengatur uang dengan baik. Jangan-jangan sebelum nikah saja kita sudah tahu dia borosnya, na'udzubillah. Ya, bagaimana nasib kita dengan gaji yang kecil nanti di dalam rumah tangga, habis tak karuan. Maka di sini ada isyarat, cari istri, ya, lihat bagaimana pengelolaan uangnya. Dia jangan-jangan boros, carilah istri yang pandai berhemat, yang mengerti bagaimana kesusahan kita dan segala macam. Yang kedua, kata Rasulullah, wali hasabiha, lihat perempuan itu, lihat juga keturunannya, lihat ayahnya di rumah. Kenapa begitu penting kita melihat ayahnya? Karena nanti di situ kita bisa melihat bagaimana sebenarnya calon istri kita ini dididik di rumahnya. Kalaulah ayahnya memang penjahat, maka dia akan mendidik anaknya dengan cara yang jahat. Kalaulah ayahnya orang alim, kalau ayahnya orang baik-baik, keturunan baik-baik, pasti mendidik anaknya dengan cara yang baik. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kepada kita, ya, cara pandang, lihat ini garis keturunannya benar enggak nih. Jangan-jangan nih keluarganya banyak orang-orang yang suka berbuat maksiat dan sekalian, kita khawatir dia terlalu lama hidup di dalam areal kemaksiatan itu dan dia terpengaruh di situ. Nah, maka kita penting melihat ke atasnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, wali jamaliha, lihatlah penampilannya. Jangan-jangan ini calon istri kita, ya, tak memikirkan penampilan, ya, berbedak saja tidak pernah, ya, kemudian bau segala macam. Jangankan kita senang tengok dia dari jauh aja, kita udah nggak suka lihat dia. Bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan itu? Bukan sekedar cantik yang kita lihat, tapi bagaimana dia menjaga penampilannya. Terlihat dari bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersolek dan segala macam. Itu penting. Kenapa itu begitu penting? Karena itu yang bisa mempertahankan kita dengan dia. Maka karena apa? Seorang istri, di antara tugas penting seorang istri adalah bagaimana istri itu pandai membuat suaminya tertarik untuk mendatangi dia. Kalau ada istri tidak mau bersolek depan suami, bau segala macam, itu istri nusyush. Nah, itu istri perlu dikasih nasihat, dan kalau perlu pisah ranjang biar dia ketakutan dan segala macam. Nah, jadi istri yang benar itu adalah istri yang pandai bersolek depan suami. Maka sebelum menikah kita lihat itu, ini orang jaga penampilan atau enggak. Dan yang keempat yang terpenting juga adalah fazfar bizatid din taribat yada, tetap hartanya, keturunannya, agama, kecantikannya, tapi tetap yang paling dia prioritaskan dari itu semua adalah agamanya. Tidak ada guna kecantikannya, tidak ada guna keturunannya, tidak ada guna hartanya. Jika agamanya tidak bagus, dia akan durhaka dengan kita. Kalau agamanya tidak bagus, dia tak akan hormat dengan mertuanya, dan itu sangat menyakitkan seorang suami. Maka tetap kita prioritaskan agamanya. Dan ini dikunci pada hadis yang ketiga.
La tuzawwijun nisa li husnihinna, jangan nikahi perempuan kerana cantiknya. Fa asa husnuhunna an yuridiyahunna, kerana bisa saja parasnya yang cantik membuatmu sengsara. Asyik bersolek aja kerjanya, pening juga kepala kita. Maka jangan itu yang perlu diutamakan, tapi memang itu dijadikan bahan pilihan, ya. Wala tuzawwijuhunna li amwalihinna, jangan hartanya aja yang ditengok. Fa asa amwaluhunna an tughiyahunna, kerana bisa saja hartanya itu membuat dia lupa daratan, belanja terus kerjanya. Ketika suaminya miskin, dia tak bisa terima kerana dia terlalu biasa hidup bergelimangan harta dan segala macam. Walakin tuzawwijuhunna 'alad din, tapi yang terpenting adalah tengok agamanya. Kaya pun dia, kalau agamanya bagus pasti akhlaknya bagus. Miskin semiskin apapun, kalau agamanya bagus pasti membahagiakan. Wala amatun khurama sauda zatuddin afdal, dibandingkan perempuan yang cantik yang membuat kita bergairah melihatnya, dibanding tapi dia tak punya agama, ya, dibandingkan dengan perempuan berkulit hitam tapi punya agama. Perempuan yang berkulit hitam tapi agamanya bagus lebih afdal dari perempuan yang cantik, seksi, hartanya banyak, kekayaannya luar biasa. Itu tidak akan membuat kita bahagia. Yang bahagia adalah agama, itu kebahagiaan hakiki. Hari ini kita suka lihat perempuan kerana kecantikannya, kecantikan itu akan habis. Ketika habis kecantikannya, akhlaknya buruk, maka kita akan benci dengannya. Tapi kalau perempuan tidak begitu cantik tapi akhlaknya bagus, ya, suatu saat dia tetap tidak akan cantik sampai kapanpun, tapi kita tetap senang melihat agamanya. Begitulah agama kita mengatur. Mudah-mudahan saudara-saudariku mendapatkan pilihan yang bagus dalam hidupnya. Allah tunjukkan, Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik sebagai pasangan hidupnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.